Kali ini kita akan belajar yang namanya method chaining. Method chaining adalah cara kita menyambungkan satu metode ke metode lain atau cara kita memanggil beberapa metode sekaligus. Nah, method chaining ini cukup menarik karena pas saya pertama kali belajar cukup pusing dengan konsep ini, tapi sebenarnya sangat-sangat simpel. Nah, di sini saya udah buat satu objek robot. Kita akan bermain di kelas robotnya, di mana dia butuh konstruktor suara dan berat. Udah kita kasih. Kalau kita mau mengubah metodenya, kita menggunakan set suara, lalu kita ganti jadi oke-doke misalnya. Begitu juga untuk beratnya, kita bisa ganti dengan metode set berat yang sudah kita buat. Set berat, beratnya 15. Dan sekarang kalau kita mau ngeprint, kita tinggal print robot, lalu propertinya bisa dari get suara atau langsung suaranya langsung juga boleh. Kita pisahkan dengan spasi di sini, saya tambahkan garis dan robot berat. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita bisa lihat suara dan berat yang barunya, artinya fungsinya berhasil berjalan di sini. Nah, fungsi ini bisa kita ubah penulisannya cukup dengan satu baris seperti ini. Tapi kalau kita reload sekarang, ada error. Kenapa? Karena set berat ini dia nggak lagi nyambung langsung dengan metode awalnya. Untuk itu, kalau kita mau melakukan return chain seperti ini, kalau kita mau melakukan method chain seperti ini, kita perlu di bagian akhirnya setelah kita men-setting. Jadi kita lihat di sini kita set suaranya di bagian fungsi ini. Setelah kita set di sini, kita harus mereturn this. Nah, this sekali lagi mengacu kepada objeknya sendiri. Jadi ketika kita manggil set suara ini, dipanggil di sini, dia kembali menjadi this atau kembali menjadi objeknya sendiri, yaitu robot. Makanya kita bisa melanjutkan memanggil fungsi lainnya seperti set berat ini. Setelah kita melakukan return this seperti ini, maka kita bisa melakukan method chaining, kita bisa lihat fungsinya berhasil. Kalau kita rubah salah satunya, kita akan melihat perubahannya langsung seperti sebelumnya. Nah, ini dia, jadi sangat simpel sebenarnya method chain ini. Kita bisa menyambungkan beberapa fungsi langsung dengan tanda panah seperti ini. Tapi sekali lagi, di bagian fungsi yang boleh disambungkan, harus kita tulis sebelumnya return this seperti ini. Karena dia harus mengembalikan objeknya dulu sebelum memanggil metode lain. Itu dia, semoga jelas konsep dari method chain ini. Sampai jumpa di bagian lainnya.